Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami dari kelompok 5 akan menampilkan video proyek perkembangan hewan kami dengan judul Pembuatan Preparat Awetan Sperma pada Mamalia. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Firda Fahira sebagai penyaji pertama. Yang kedua ada Putri Yani Angela atau saya sendiri selaku moderator dan penyaji kedua. Yang ketiga ada Frankie Butar-Butar sebagai penyaji ketiga. Dan terakhir Sarah Simangunsong sebagai penyaji keempat. Langsung saja, untuk pemaparan materi pertama saya serahkan kepada teman saya, Firda Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan tentang pengenceran dan pengawetan semen pada mus muskulus. Apakah teman-teman tahu apa itu pengenceran dan apa itu pengawetan? Baiklah, pengenceran semen merupakan satu upaya untuk memperbesar volume semen serta menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu sehingga akan lebih banyak dosis inseminasi yang dapat dibuat. Sedangkan pengawetan atau preservasi semen merupakan upaya manusia memperpanjang daya hidup dan daya fertilisasi sperma sehingga masa pakai semen tersebut dapat lebih lama. Adapun bahan yang mampu berperan dalam pengawetan dan pengenceran sperma ini disebut sebagai agen krioprotektan seperti gliserol. Adapun pembuatan preparat histologis testis diambil dengan cara mengambil potongan testis kanan, kemudian menimbang dari potongan tersebut. Dibuatlah preparat irisan dengan metode parafin menggunakan pewarna He dan diamati di bawah mikroskop meliputi perhitungan jumlah sel spermatogonia, spermatosit, spermatid, jumlah lapisan sel epitel, serta mengamati morfologi susunan sel-sel spermatogenik tiap tubulus seminiferus. Pengambilan epididymis ini selama 35 hari mencit di bedah dan diambil epididymisnya untuk analisis kualitas sel spermatogenik tiap tubulus seminiferus. Pengambilan epididymis ini selama 35 hari mencit di bedah dan diambil epididymisnya untuk analisis kualitas spermatozoa. Selanjutnya, spermatogenesis. Apa yang dimaksud dengan spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses gametogenesis pada pria atau jantan dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma terjadi di tubulus seminiferus atau testis, sedangkan tempat penyimpanan sperma sementara terletak di epididymis. Selanjutnya, berat testis. Berat testis dianalisis dengan menimbang testis kanan sebagai parameter berat organ. Adapun penambahan vitamin C tidak mempengaruhi berat testis secara nyata. Namun, penambahan vitamin C berfungsi untuk melindungi testis dan dari kerusakan. Selanjutnya ada jumlah lapisan sel. Jumlah lapisan sel pada mus musculus dapat dipengaruhi melalui ekstrak-ekstrak tumbuhan. Contohnya seperti ekstrak tembakau. Ekstrak tembakau dapat mempengaruhi spermatogenesis mencit khususnya jumlah lapisan sel. Sedangkan vitamin C memperbaiki spermatogenesis dengan meningkatkan dan mempertahankan jumlah lapisan sel.
Selanjutnya jumlah spermatogonia. Ekstrak tembakau dapat menurunkan jumlah sel spermatogonia. Untuk pemaparan materi kedua, saya akan menjelaskannya sendiri. Saya akan melanjutkan materi tentang pembuatan awetan sperma pada tikus. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama adalah tentang spermatozoa, yang kedua tentang kualitas spermatozoa, yang ketiga tentang motilitas spermatozoa pada mencit, dan yang keempat tentang abnormalitas spermatozoa pada mencit. Langsung saja, pertama itu kita beralih ke spermatozoa. Apa itu spermatozoa? Ya, benar sekali. Spermatozoa mencit adalah sel kelamin atau gamet yang diproduksi di dalam tubulus seminiferus melalui proses spermatogenesis, dan kemampuan reproduksi dari hewan jantan dapat ditentukan oleh kualitas semen yang dihasilkan. Materi berikutnya yang akan saya bawakan adalah tentang kualitas spermatozoa. Namun sebelum itu kita harus tahu apa yang mempengaruhi kualitas spermatozoa itu. Jadi, kualitas spermatozoa sangat menentukan proses terjadinya pembuahan. Sel spermatozoa yang normal memiliki bagian kepala, leher, dan ekor, dan harus mempunyai kondisi yang sehat dan bergerak cepat agar dapat menembus dinding sel telur. Kualitas spermatozoa dipengaruhi oleh 3 faktor yang antara lain adalah cahaya, kebisingan, dan stres. Kualitas spermatozoa terdiri dari motilitas, konsentrasi, dan morfologi. Langsung saja ke materi yang pertama, itu adalah motilitas spermatozoa. Namun terlebih dahulu kita harus tahu apa itu motilitas spermatozoa. Apa itu motilitas spermatozoa? Ya, ini dia penjelasannya. Motilitas spermatozoa adalah kemampuan spermatozoa dalam bergerak maju dengan secara progresif konsentrasi spermatozoa normal. Motilitas akan berlangsung dengan baik bila ditopang oleh banyak hal, di antaranya adalah morfologi spermatozoa itu sendiri. Pada hasil dari pembahasan mini riset, menurut literatur yang kami baca, penurunan presentasi motilitas yang baik adalah terjadi disebabkan karena ekstrak tembakau yang mengandung nikotin yang akan merusak membran tipis sitoplasma di kepala sehingga gerakan spermatozoa menjadi buruk. Sedangkan jika mencit diberi perlakuan dengan diberi vitamin C, maka akan melindungi membran sitoplasma di kepala sehingga mempertahankan gerakan spermatozoa tetap progresif seperti kelompok kontrol yang dapat mempertahankan potensial fertilitas karena adanya perbaikan kualitas spermatozoa. Berikutnya itu adalah morfologi pada spermatozoa yang normal. Berikut ini adalah gambar dari spermatozoa yang normal yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Ini adalah gambar bentuk dan struktur sperma yang normal.
Morfologi spermatozoa merupakan salah satu faktor penentu fertilitas spermatozoa. Morfologi spermatozoa dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan cara 100 spermatozoa dihitung, morfologi spermatozoa normal dan abnormal. Sedangkan secara kualitatif, yaitu dengan mengamati spermatozoa abnormal dan masing-masing kelompok diberi perlakuan. Pada hasil dari mini riset dari literatur yang kami baca bahwa penurunan persentase abnormalitas spermatozoa akan lebih besar jika diberi vitamin C yang akan memperkecil abnormalitas spermatozoa itu sendiri. Baiklah teman-teman, materi terakhir yang akan saya bawakan sendiri adalah tentang abnormalitas pada spermatozoa pada mencit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang abnormalitas pada spermatozoa pada mencit. Arti abnormalitas itu sendiri adalah adanya kerusakan pada sel sperma pada mencit itu sendiri yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Abnormalitas pada kepala meliputi kepala kembar, pipih atau berbentuk buah pir bulat, mengerut, membesar, menyempit, memanjang, dan kepala kecil, dan pada leher terdiri atas leher patah dan bengkok, pada bagian badan antara lain bengkok, patah, pendek, membesar, filiform, dan seperti benang, sedangkan pada ekor meliputi melingkar ganda, patah, menggelung, dan keriting. Bentuk-bentuk abnormalitas primer spermatozoa di dalam testis karena kesalahan spermatogenesis atau kesalahan spermiogenesis yang disebabkan karena keturunan, penyakit, defisiensi makanan, dan pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk. Spermatozoa yang memiliki abnormalitas morfologik kemungkinannya tidak subur. Ini adalah contoh dari spermatozoa yang mengalami abnormalitas. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya yang menjelaskan tentang spermatozoa pada mencit. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Frankie Butar-Butar. Kenalkan, nama saya Frankie Asyatan Butar-Butar dari kelas Biologi Non DA 2017. Pada slide ini saya akan menjelaskan pengenceran dan pengawetan semen Cavia cobaya. Adapun cara atau teknik pengenceran dan pengawetan semen Cavia cobaya yaitu dengan teknik preservasi. Teknik preservasi merupakan suatu metode pengawetan spermatozoa pada suhu rendah yang diharapkan dapat mempertahankan kualitas spermatozoa. Preservasi dilakukan dengan menambahkan beberapa komposisi bahan pengencer ke dalam spermatozoa yang disesuaikan dengan komposisi plasma semen secara alami. Jenis pengencer yang umum digunakan dalam preservasi spermatozoa adalah pengencer tris kuning telur. Preservasi spermatozoa pada 5 derajat Celcius menyebabkan terjadinya kerusakan akibat adanya pengaruh kejutan dingin atau cool shock sehingga dapat menurunkan kualitas spermatozoa selama masa penyimpanan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerusakan adalah menambahkan laktosa ke dalam pengencer tris kuning telur. Laktosa berfungsi sebagai sumber energi tambahan dan pelindung membran plasma spermatozoa dari kerusakan akibat pengaruh cool shock selama penyimpanan pada suhu rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi laktosa dan lama penyimpanan serta interaksi antara keduanya terhadap kualitas spermatozoa marmut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan pada preservasi spermatozoa beberapa hewan langka
dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kepunahan. Parameter yang diamati sebelum pengenceran adalah presentase motilitas, presentase daya hidup spermatozoa, presentase abnormalitas, presentase membran plasma utuh, morfometrik, dan konsentrasi spermatozoa. Sedangkan parameter yang diamati selama masa penyimpanan adalah presentase motilitas, presentase daya hidup, dan presentase membran plasma utuh. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis General Linear Model Repeated Measures. Hasil evaluasi dan uji statistik menunjukkan bahwa presentase motilitas dan daya hidup spermatozoa dengan menambahkan laktosa konsentrasi 0,3 gram, 0,6 gram, dan 0,9 gram dalam pengencer kris kuning telur berbeda nyata, di mana P lebih kecil 0,005 terhadap kontrol selama 5 hari penyimpanan. Sedangkan presentasi membran plasma utuh tidak berbeda nyata, di mana P lebih besar 0,005 terhadap kontrol. Selanjutnya, dinyatakan bahwa tidak terdapat interaksi antara dosis dan lama penyimpanan terhadap kualitas spermatozoa. Selama penyimpanan, metabolisme spermatozoa tetap berjalan dengan kecepatan rendah selama masa preservasi suhu 5 derajat Celcius. Aktivitas metabolisme menyebabkan terbentuknya zat sisa metabolik yang dapat bersifat toksik dan menyebabkan kematian spermatozoa lain. Presentase motilitas, daya hidup, dan membran plasma utuh mengalami penurunan bertahap selama masa penyimpanan, tetapi masih memiliki kualitas baik sampai hari kelima penyimpanan. Penurunan kualitas terjadi karena cadangan sumber energi semakin menurun, sehingga kualitas spermatozoa pun mengalami penurunan selama masa penyimpanan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa laktosa konsentrasi 0,3 gram, 0,6 gram, dan 0,9 gram dapat ditambahkan dalam larutan pengencer kris kuning telur sebagai sumber energi tambahan bagi spermatozoa selama 5 hari masa penyimpanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sarah Simangonsong. Terima kasih kepada moderator. Saya Sarah Alicia Simangonsong dari kelas Biologi Non-Dik A akan menjelaskan mengenai metode pengawetan sperma pada ratus SP. Pengawetan atau spermasi semen merupakan upaya manusia untuk memperpanjang daya hidup dan daya fertilisasi sperma, sehingga masa pakai semen tersebut akan lebih tahan lama. Spermatozoa pada tikus lebih panjang dibanding spesies mamalia lainnya, termasuk mamalia dan hewan domestik lainnya, dan biasanya panjangnya sekitar 150-200 mm. Dan pada penelitian ini kami menggunakan ekstrak daun sirih, dan sampelnya itu tikus putih atau Ratus norvegicus yang berjumlah 24 ekor yang dibagi dalam 4 kelompok, yaitu masing-masing kelompok terdapat 6 ekor tikus. Kelompok 1 tikus putih tidak diberi perlakuan atau kontrol. Kelompok 2 tikus putih diberi dosis 1 atau 200 mg dikonversikan dalam dosis tikus menjadi 3,6 mg. Kemudian ekstrak daun sirihnya sebanyak 1 ml setiap hari. Dan kelompok 2 tikus putih diberi dosis 400 mg dikompresikan dalam dosis tikus menjadi 7,2 mg. Dan ekstrak daun sirihnya juga sebanyak 1 ml setiap harinya. Kelompok 4 tikus putih diberi dosis 800 mg dikonversikan dalam dosis tikus putih menjadi 14,4 mg
ekstrak daun sirihnya juga sebanyak 1 ml setiap harinya. Dan hasil yang kami dapat pada motilitas spermatozoa, data hasil perhitungan motilitas spermatozoa pada tikus dihitung dari preparat hewan coba. Perhitungan preparat dilakukan dengan menentukan jumlah spermatozoa yang motil dan non-motil. Dan pada saat penghitung kepadatan spermatozoa dinyatakan dalam persen. Kemudian dihitung rata-rata motilitas spermatozoa setiap kelompok. Dan hasil yang kami dapat dari hasil pengujian ANOVA pada perhitungan motilitas spermatozoa menunjukkan bahwa sigma 0,169 atau P lebih besar dari 0,05. Artinya itu tidak ada perbedaan secara statistik. Tidak ada perbedaan secara statistik menunjukkan bahwa variasi dan keragaman di antara kontrol PS2, PS4, dan PS8. Sehingga dari hasil uji statistik ini tidak ada perbedaan yang bermakna pada motilitas spermatozoa yang diberi perlakuan. Kemudian dihitung dari jumlah spermatozoanya. Data hasil perhitungan jumlah spermatozoa pada tikus dihitung dari preparat hewan coba. Perhitungan preparat dilakukan dengan menggunakan kamar hitung. Kemudian dihitung rata-rata jumlah spermatozoa yang tiap kelompok. Adapun hasil yang dapat dilihat dari perubahan penurunan jumlah spermatozoa pada tikus Wistar yang mendapatkan perlakuan tidak begitu berbeda dibandingkan dengan kelompok kontrol. Untuk itu, data penurunan jumlah spermatozoa yang didapat belum bisa memberikan hasil yang pasti, maka perlu dilakukan pengujian secara statistik untuk melihat apakah perbedaan tersebut bermakna antara kelompok perlakuan terhadap kelompok kontrol. Pada uji parameternya atau one way ANOVA diperoleh hasil bahwa data yang diperoleh dapat dilihat dari nilai sigma 0,587 atau P lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan secara statistik, sehingga dari hasil uji ini tidak ada perbedaan secara bermakna pada jumlah spermatozoa yang diberi perlakuan dengan jumlah spermatozoa dengan yang tidak diberi perlakuan atau kontrol. Penurunan ini terjadi karena kandungan dari daun sirihnya yang terdapat senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, terpen, dan fenilproparen. Baiklah, demikian hasil dari pembahasan dengan menggunakan ekstrak daun sirih dengan menggunakan sampel 100 sp. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian video project mata kuliah perkembangan hewan dari kelompok 5. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi dan pemaparannya, kami mohon maaf. Kami undur diri, kami ucapkan terima kasih.